Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami selalu taat melaksanakan perintah-Mu seperti Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita mengamati gambar kejahatan manusia berikut ini. Pertama, kita dapat lihat tindakan mengejek. Kemudian marah sehingga terjadi perkelahian. Membuang sampah sembarangan. Menebang pohon untuk kepentingan sendiri. Sekarang mari kita melihat apa akibat dari kejahatan manusia itu sendiri. Saat kita mengejek, maka akibatnya ialah terjadinya perkelahian atau pertengkaran antara sesama kita. Membuang sampah di sungai mengakibatkan banjir. Menebang pohon sembarangan tanpa menanam kembali mengakibatkan tanah longsor. Nah, sekarang anak-anak, dari semua kejahatan ini, bagaimana seharusnya manusia bertindak? Seharusnya manusia harus menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga alam, dan melestarikan lingkungan alam. Sekarang mari membaca kisah Nabi Nuh. Temukanlah kisah ini dalam buku pelajaranmu materi tentang Nabi Nuh dari kitab Kejadian bab 6 sampai 8. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang di zamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi semua orang lainnya jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Mereka tidak berbuat sesuatu kecuali bertengkar dan berkelahi. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah penuh dengan kekejaman. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk yang hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati, tetapi engkau, aku akan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu beserta istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, supaya mereka tidak turut binasa dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu." Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh,
7 hari lagi aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam. Supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian air bah datang melanda seluruh bumi. Segala mata air di bawah bumi pecah. Segala pintu air di langit terbuka. Dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Dan Tuhan segera menutup pintu kapal itu. Air bah mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi dan kapal Nuh mulai terapung-apung di permukaan air. Air terus bertambah tinggi hingga mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Tak ada lagi tempat untuk mengungsi. Semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini. Manusia, burung, dan binatang darat baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Setelah beberapa minggu, air bah itu surut. Bahtera Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Nuh melepas burung gagak. Burung gagak itu tidak kembali. Itu tandanya belum ada tempat yang kering. Lalu Nuh melepas burung merpati. Burung itu kembali kepada Nuh karena tidak mendapat tumpuan kaki. Setelah 7 hari, burung merpati itu dilepas kembali. Ketika kembali, burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Itu tandanya daratan telah kering. Bumi telah mengeluarkan tunas baru. Nuh dan keluarganya bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. 7 hari berikutnya, burung merpati itu dilepas dan tak kembali lagi. Berarti air sudah benar-benar kering. Kehidupan baru yang baik dimulai. Sekarang mari kita mendalami kisah Nabi Nuh dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, siapa saja nama anak Nabi Nuh? Untuk diingat bahwa Nuh memiliki anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Lalu siapa saja yang boleh masuk ke dalam bahtera Nuh? Yaitu keluarga Nabi Nuh, kemudian sepasang binatang setiap jenisnya. Itulah yang masuk ke dalam bahteranya Nuh. Kemudian sekarang ialah mengapa Tuhan membinasakan semua makhluk hidup di bumi pada zaman Nabi Nuh. Hal ini dikarenakan karena manusia selalu berbuat jahat. Kemudian pertanyaan berikutnya ialah mengapa Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah? Pertama, Nabi Nuh taat dan percaya pada Allah. Kedua, Nabi Nuh orang yang baik. Ketiga, Nabi Nuh rajin berdoa.
Sekarang untuk anak-anak ingat bahwa Allah sangat sedih jika manusia berbuat dosa. Maka dari itu, pertanyaan refleksi untuk anak-anak sekalian ialah, apakah aku sudah setia pada Allah? Maka dari itu, tetaplah jadi anak yang rajin berdoa, suka berbuat baik, dan meneladani sikap Nabi Nuh. Sekarang anak-anak, mari menjawab beberapa soal evaluasi belajar berikut ini. Silakan tulis jawabanmu di buku tulis agama ya. Cukup menuliskan jawabannya saja. Anak-anak, evaluasi belajar kita tentang Nabi Nuh telah selesai.
Ingat bahwa pelangi selalu ada setelah turunnya hujan. Pelangi adalah tanda janji Allah kepada Nuh bahwa Allah tidak akan pernah membinasakan makhluk di bumi. Untuk itu Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.